Nah, di video sebelum ini, kalian telah menyimak penjelasan saya tentang betapa bobroknya ajaran Syiah melalui pembongkaran fakta dari kiai-kiai NU. Bahkan mereka memberikan pernyataan siapapun yang membela Syiah, apalagi sampai ikut Syiah, dia lebih buruk daripada Syiah dan dia berkhianat kepada kiai atau pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dan di sini teman-teman, dilanjut lagi oleh Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah menelanjangi habis-habisan siapa sebenarnya Syiah itu dan bagaimana tabiat mereka dan apakah mereka membela Palestina dan apakah mereka membela kaum muslimin. Semuanya tidak. Mereka punya kepentingan dan mereka punya visi misi sesuai dengan sumpah mereka atau puisi yang mereka susun bait per baitnya, bahwa kita semua ini memusuhi Ali bin Abi Thalib. Umat muslim di Arab Saudi musuh Ali semua, Ali bin Abi Thalib, dan mereka ingin menduduki Mekah, Madinah, memerdekakan Baqi katanya. Lalu ketika Mekah, Madinah, Baqi mereka kuasai, mereka akan mendatangkan Dajjal untuk membangkitkan para sahabat dengan jurusnya Orochimaru, Edo Tensei no Jutsu. Lalu apa? Bangkitlah para sahabat itu. Setelah bangkit diikat, lalu dicabuk, dipukul, ditendang, dikeroyok, dihajar, sampai mati kembali para sahabat itu. Siapa para sahabatnya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan istri-istri Nabi juga ingin mereka bangkitkan untuk dikisos. Semua sahabat menurut fitnahan mereka di dalam kitab-kitab mereka Syiah Iran ini yang membodohi umat bahwa para sahabat mengkhianati Nabi katanya dan merebut kekuasaan Ali. Mereka ingin melakukan tindakan konyol seperti itu menurut khurafat mereka. Tapi menurut muslim di Indonesia ini bukan khurafat, ini mukjizat, ini suara Tuhan, ini wakil Tuhan yang bicara nih. Syiah Iran nih suara Tuhan di dunia, wakil Tuhan di dunia. Apalagi utusan Tuhan, apalagi penolong Tuhan, apalagi partai Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Syiah Iran semuanya adalah ridho Allah. Jadi semua nanti umat muslim di Indonesia ini pindah ke Iran semua. Agamanya agama Iran nanti, Majusi. Kata ulama Asy'ari, bukan kata ulama Wahabi. Tidak pantas Iran itu dijuluki sebagai Republik Muslim. Republik Majusi katanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sekarang, untuk memperjelas kembali, saya minta kalian nyimak video penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah yang menelanjangi habis-habisan tentang siapa Syiah Rafidhah itu. Terkhusus yang di Iran. Simak sampai selesai. Seperti ini videonya. Pendiri NU sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya, ya. Ada bukunya khusus, ya. Ini Risalah fi Ta'aqqud al-Akhdhi bil Madzahib al-A'immah Arba'ah. Beliau mengatakan begini kurang lebih, ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah, ormas kita juga di Indonesia. Jangan ikut-ikutan, ya. Kalau tidak paham jangan ikut-ikutan. Akhirnya sekarang malah kembali menyalahkan Saudi, kemudian baru mendukung Iran. Kita bukan ranah kita di situ. Saran saya nggak usah ikut-ikutan. Orang banyak membahas tentang masalah penyerangan Iran, ya, melawan Israel dan segala macam ini. Terus kemudian ributlah banyak orang yang tiba-tiba jadi pendukung Syiah. Ya. Ini hadir kesiangan, ini terlambat gitu ya. Seakan-akan, Iran itu sudah punya jasa besar kepada Palestina. Ya. Mereka berperang dengan Israel itu hak mereka pribadi gitu. Tapi apakah Iran mendukung Palestina? Dari mana sejarahnya? Kalau memang betul mereka mau memerangi Israel dari dulu, dekat kan gampang. Gitu. Tapi mana buktinya gitu? Ya. Kalau kita lihat sekarang media Timur Tengah, kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, bisa masuk dan mendengar bagaimana sebenarnya gambaran orang-orang di Timur Tengah sana tentang negara Iran. Bagaimana bahayanya mereka dalam menghalalkan darahnya ahli sunnah. Itu faktanya. Itu berbahaya sekali teman-teman sekalian. Perlu digarisbawahi, kita sekarang bukan masalah dukung ini atau dukung itu, bukan. Tetapi banyak orang ahli sunnah yang belum paham perbedaan kita sama Syiah ini akidah. Bukan seperti sebagian orang kadang-kadang sebarin di media kita mengatakan, ini hanya sekedar perbedaan
perbedaan fikih. Bukan, sama sekali bukan. Kalau antum melihat cuplikan sayangnya mungkin kalau ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak ini yang jadi masalah, mungkin agak sedikit ada kendala. Tapi ulama-ulama mereka mengkafirkan ahli sunnah. Kita semuanya dianggap kafir sama mereka. Makanya pada saat Bashar membantai ahli sunnah sampai sekian banyak orang di Syria, bahkan anak kecil, wanita pun mereka tidak peduli. Sekarang kalau kita lihat cuplikan orang-orang Syria bagaimana mereka bersyukur karena Syiah sudah tidak ada di sana, dan mereka menggambarkan bagaimana pembantaian massal di sana karena mereka anggap itu halal, ya. Jadi bukan main-main teman-teman sekalian. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada, tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta dari negara-negara Timur Tengah, mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta, itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Gak boleh ada masjid mereka. Jadi ini perbedaan bukan perbedaan biasa teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin ada teman-teman mengatakan, nah Ustadz ini kan bicara karena mungkin dari Saudi. Bukan masalah dari Saudi teman. Saudi itu dicap sekarang oleh orang-orang Syiah. Yang pertama mengeluarkan istilah Wahabi itu orang-orang Syiah. Sebab dia tidak mau umat Islam kembali kepada ajaran murninya. Mereka punya Ka'bah itu di Irak, di Iran itu. Mereka punya Ka'bah sendiri. Ya. Jadi jangan salah faham dengan ini. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau tidak punya ilmu jangan ikut-ikutan. Ya. Apalagi kalau sampai mau memanggil julukan-julukan. Saya lihat ada yang cuplikan saya diangkat karena saya tidak setuju dengan istilah ayatullah. Memang saya tidak setuju. Gitu kan? Kalau itu istilah bagi presiden mereka silakan. Kalau kita jangan dipaksa. Dari mana kita bisa mengatakan orang-orang ini sebagai ayatullah? Tanda-tanda ayat tanda ayat. Mereka itu mengkafirkan Aisyah. Aisyah ini kafir. Saya punya cuplikan-cuplikan data-datanya. Teman-teman sekalian, mereka ajarin anak kecil mereka. Kalau lagi bermain, ya disenangkan, lalu ditanya, senang nggak? Senang. Ya. Kenapa kau senang hari ini? Karena Aisyah di neraka. Begitu bahasa mereka. Khomeini itu mengeluarkan di bukunya, itu ibadah bagi mereka untuk melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar sama Umar. Dianggap dua berhalanya Quraisy. Kalau antum ahli sunnah, ngapain ikut-ikutan ini? Gitu kan? Untuk apa ikut-ikutan? Di Indonesia yang lagi rame ikut-ikutan. Hanya karena seakan-akan Iran menyerang Israel. Ya, itu bukan karena membela Palestina, bukan karena bela Masjid Aqsa. Kalau antum ketik di Google, di YouTube, cari bagaimana pendapat ulama Syiah tentang Baitul Maqdis. Bukan Masjid Aqsa yang kita sekarang muliakan, bukan tempat mereka itu. Mereka menyatakan bahwasanya ini bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa mereka anggap itu di langit keempat. Jadi mereka tidak punya nilai, mereka tidak nilai Masjid Aqsa kita itu. Itu pernyataan-pernyataan ulama mereka dan ada cuplikan-cuplikannya. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan kalau tidak faham ini, ya, kalau tidak faham. Baik, karena ini sudah terlanjur menyebar di mana-mana, perlu kita berikan batasannya, ya. Kalau kita peduli dengan Palestina itu bagus, dan dari dulu negara sunnah semua peduli, termasuk Indonesia peduli sekali dengan Palestina, Malaysia, semua negara-negara di Asia Tenggara, di Timur Tengah, semua peduli dengan Palestina. Tidak ada yang tidak peduli, bantuan terlalu banyak masuk, gitu kan. Sekarang itu di Palestina ada camp-camp perumahan yang dibangun oleh kerajaan Saudi, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Emirat, banyak. Jadi kepedulian ada, gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Jangan sampai salah dalam masalah ini. Nah, saya ingin menekankan di sini tentang masalah pendapat ulama dulu, ya, ulama-ulama mazhab kita tentang masalah pemahaman Syiah. Jadi supaya difahami teman-teman sekalian. Di antara hal yang paling mendasar mungkin yang disampaikan adalah, saya coba baca, ada sedikit tulisan yang kami susun tentang masalah pendapat imam-imam kita tentang masalah Syiah. Contoh misalnya, mazhab Abu Hanifah, ya, dalam mazhab Abu Hanifah ada seseorang bernama Abu Ismah, ya. Dia bertanya, dikatakan bahwasanya dari Umar bin Ibrahim, ini dinukil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi di halaman 126. Umar bin Ibrahim berkata, Sami'tu Ibnu Mubarak yaqul sa'ala Abu Ismah Abu Hanifah, lima ta'muruni an asma'al athar. Saya mendengar Ibnu Mubarak berkata bahwasanya Abu Ismah bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah imam madzhab yang masyhur. Muridnya namanya Abu Ismah bertanya. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, kepada siapakah engkau perintahkan diriku untuk belajar tentang periwayatan athar atau hadis? Dari siapa saya boleh ambil hadis? Qala min kulli adla fi hawahu illa Syiah. Fa inna asla ukadihim atau akadihim tadlilu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hanifah kepada muridnya ini, belajar dari orang-orang adil dan jujur kemauannya dalam belajar, kecuali Syiah. Ini Abu Hanifah bilang, imam madhab, bukan baru sekarang ini, dari dulu. Ini ratusan tahun yang lalu ini, ya. Karena asal usul akidah mereka adalah penyesatan, ya, terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar, mertua Nabi, Umar, mertua Nabi radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahkan ada hadis Nabi SAW berbunyi, dua orang ini adalah pemimpin orang dewasanya di surga, dikafirkan. Apalagi saya sama antum, siapa kita gitu? Kalau Aisyah istri Nabi SAW dikatakan kafir, bahkan dilaknat, gitu ya, dijadikan sebagai ibadah, dikatakan di neraka, maka itu bagaimana dengan
kita, gitu kan. Rasionalnya teman-teman sekalian, kalau Anda pencinta Rasulullah SAW, masa mau membiarkan masalah ini? Gitu kan? Kenapa kita mau biarkan? Kalau ibu kita saja dikatakan pezina, dikatakan kafir, kita tidak bisa terima. Bagaimana dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Allah mengatakan tentang istri-istri Nabi, wa azwaju ummahatuhum, dan istri Nabi adalah ibu-ibu mereka itu lebih mulia. Istri-istri Nabi lebih mulia daripada orang tua kita sendiri. Nabi SAW lebih mulia daripada diri kita sendiri. Kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita, bahkan orang tua kita. Yang begitu tanda keimanan seseorang. Namun mereka menolak semua. Semua sahabat itu dinyatakan kafir. Sahabat-sahabat yang turun wahyu pada mereka, yang menjama tangan para nabi, berperang dengan nabi, bertransaksi dengan nabi, melihat wahyu turun. Ini gak gampang ini sahabat Nabi, luar biasa gitu ya. Ingat gak pernah saya bilang, kalau kita hidup di masa itu, belum ada teman-teman sekalian Al-Quran seperti sekarang. Sudah lengkap dengan terjemahan, belum ada handphone, belum ada banyak teknologi kayak sekarang. Di Mekah, di rumah-rumah masih dari tanah liat, tiba-tiba ada satu orang ngaku nabi, buta huruf, gak bisa baca, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Ya, sekarang aja masih banyak orang kafir, apalagi di masa itu, gitu kan? Jadi harus hati-hati sekali. Tapi lahirlah Abu Bakar, lahirlah Umar, lahirlah Utsman, lahirlah Ali, lahirlah Talha, Zubair, dan semua sahabat-sahabat yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Ini gak gampang itu ya, beriman pada masa itu. Mereka berjuang. Dan apakah Nabi SAW salah dalam memilih istri, salah dalam memilih mertua? Ada seseorang teman saya kenal, dia bicara dengan seorang Syiah di Jakarta ini. Dia bilang, bagaimana kabar? Ente gimana kabarnya? Oh baik, sehat. Kata orang Syiah itu, baik. Terus dia bilang, bagaimana kabar? Sampai ditanya mertuanya. Oh, dia bilang mertua saya baik sekali, tidak pernah ada tuntutan. Kata orang Syiah itu. Terus yang Sunni ini bilang, temannya, oh kalau gitu kau lebih baik dari Rasulullah ya. Kok bisa? Kata orang Syiahnya. Iya, karena mertuamu kau bilang baik, tapi mertua Nabi kau bilang kafir. Ya. Dan mereka tidak mengakui Quran kita. Enggak, Quran mereka beda. Mereka namakan Quran Fatimiyah. Isinya segala macam hal yang orang Syiah sendiri, ulamanya ditanya, saya punya cuplikannya, ditanya, Anda pernah lihat itu Quran Fatimiyah? Dia bilang belum. Kenapa? Karena di tangannya imam, Syekh Ali, ya, atau nanti yang akan datang nanti, belum ada sekarang. Jadi mereka pegang Quran kita sementara sampai Quran itu datang. Banyak sekali hal-hal yang agak unik gitu ya. Kalau sudah dikafirkan sahabat, istri Nabi dicaci maki gitu ya, dikatakan kufur dan segala macam, itu bahaya sekali. Ya. Ini pendapat ya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian ulama Hanafiyah juga, dinukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah di jilid 2 halaman 264. Kata mereka, man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Ini kata mazhab ulama Hanafiyah. Siapa yang memungkiri imamahnya Abu Bakar, kalau Abu Bakar betul-betul pantas jadi khalifah setelah Nabi SAW, dan semua sahabat menerima pada saat itu. Kalau orang Syiah tidak akan terima, karena mereka tidak mau menerima riwayat kita. Kalau sahabat aja kafir, generasi sesudahnya selesai udah. Tabi'in, Imam Bukhari yang antum biasa bilang riwayat Bukhari, nggak diterima. Itu kafir semua bagi mereka. Nggak ada. Gitu kan? Jadi jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan nih. Tiba-tiba, oh ini Iran, ini saudara kita. Begini. Dari mana ini? Gitu. Ini harus hati-hati. Kita bukan masuk ke ranah politik ya, tapi saya melihat sudah masuk ke ranah akidahnya. Jadi perlu kami jelaskan. Dikatakan, man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Siapa yang memungkiri kepemimpinannya Abu Bakar, maka dia kafir. Wa ala qawli ba'dihim mubtadi' walaysa bikafir. Sebagian mereka mengatakan dia termasuk ahli bid'ah, tapi tidak dikatakan kafir. Wassahih annahu kafir. Tapi yang benar adalah dia sudah sampai pada kekufuran. Wa kadzalika man angkara khilafat Umar radhiyallahu anhu. Dan siapapun yang memungkiri khilafahnya Umar fi asahil aqwal, ya, begitulah pendapat yang paling kuat. Imam Malik juga ya, berkata, alladhi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang berani-berani mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak memiliki bagian atau tidak pantas untuk memiliki bagian dari Islam. Dari layak dan dianggap muslim. Karena mereka mengkafirkan sahabat ini nggak main-main itu. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan dari riwayat Yusuf langsung kepada Imam Syafi'i. Apakah saya boleh sholat di belakangnya Rafidi? Rafidi ini orang Syiah. Dikatakan Rafid karena dia menolak ya khilafahnya Abu Bakar, Umar itu maka dikatakan Rafid. Ya, ada juga yang mengatakan istilah lain dari mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Qala la tusalli khalfar Rafidi walal qadari wala murji'i. Jangan pernah kamu sholat di belakang seorang Rafidi, orang Syiah. Tidak pula di belakang seorang Qadari, orang Qadariyah. Dan tidak pula di belakang Murji'. Maka kata Yusuf bin Yahya, coba tolong sebutkan ciri-ciri mereka, 3 kelompok itu supaya tidak sholat di belakangnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan, maka dia Murji'. Jadi tidak ada hubungannya antara iman dengan keyakinan dalam hati dan juga perbuatan amal. Karena kan ahli sunnah mengatakan iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati,
dan juga aplikasi dengan anggota tubuh. Tapi kalau mengucapkan lisan saja, tidak ada hubungannya sama amal-amal seseorang, maka itu dikatakan murji. Imam Syafi'i bilang jangan sholat di belakangnya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam atau khalifah yang sah, maka dia Rafidi. Ya, kemudian siapa yang menjadikan keputusan hendak menciptakan perbuatan dirinya sendiri di tangannya sendiri adalah Qadari. Jadi ini tidak boleh juga sholat di belakang. Ini pendapat ulama. Dikatakan juga oleh Yunus bin Abu Ala, murid seniornya Imam Syafi'i, dari kitab Manaqib Syafi'i, karyanya Imam Al-Baihaqi, jilid 1 halaman 468. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajizu syahadata ahli al-ahwa kulluhum illa rafidah, fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'd. Aku membolehkan persaksian semua ahli bid'ah, masih boleh diterima saksiannya, kecuali Syiah Rafidah, karena mereka itu saling mendukung satu sama yang lain. Kekafiran sahabat, bahkan kalau antum datang kepada orang-orang Syiah sekarang di Indonesia, benar gak kamu kafirin sahabat? Enggak kok, taqiyah, muji, karena asas agama mereka bohong. Kalau kita mustahil berbohong, gak mungkin ya. Kemudian Yunus bin Abu Ala juga berkata, masih di Manaqib Syafi'i, karya Imam Al-Baihaqi, sami'tu Syafi'i idza dzukira rafida abadahum asyaddul aib, ya, abahum asyaddul aib fayaqul syarru isabah. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mencelah mereka dengan celaan yang paling buruk, dan beliau mengatakan mereka kelompok yang paling jahat. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Harmalah, ia berkata, saya telah mendengarkan Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mudah bersaksi dengan kepalsuan daripada Rafidah, dan mereka adalah orang yang paling jahat. Ini perkataan a'immah ya. Tuh bisa cek, ketik di Google perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah, Abu Hanifah, Ahmad, itu imam mazhab. Imam Ahmad dikatakan bahwasanya Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, juga Aisyah binti Abi Bakar. Maka beliau berkata, ma'arahu alal Islam, aku tidak melihat mereka itu berada di atas agama Islam. Ini pendapat-pendapat imam, dan terlalu banyak tentunya berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, perkataan para pendiri-pendiri atau ulama-ulama sunni di Indonesia ini ya. Contohnya misalnya ya, pendiri NU sendiri, Kiai ya, Hashim Ash'ari rahimahullah gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya ya. Ada bukunya khusus ya. Ini Risalah fi Ta'aqqud al-Akhdhi bil Madahib al-Imma Arba'ah. Beliau mengatakan begini kurang lebih ya. Terjemahannya saja langsung. Bukanlah yang disebut madhab pada masa-masa sekarang itu dengan sifat yang demikian kecuali 4 madhab. Maksudnya yang diterima sekarang hanya boleh 4 madhab. Lalu Kiai Haji Hashim Ash'ari mengatakan madhab yang 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan sementara madhab Syiah, Imamiyah dan Syiah Zaidiyah mereka adalah ahli bid'ah. Ini kata bisa dinukil di bukunya ya. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Itu di Indonesia itu ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah, ormas kita juga di Indonesia. Itu dikeluarkan di Jumadil Akhir 1443 Hijriah di halaman 5 ya. Itu ini dikutip dari majalah Tablik yang merupakan terbitan Majlis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Muhammadiyah edisi 7 strap 9 Jumadil Awal dan Jumadil Akhir 1443. Kurang lebih begini, saya baca ringkasnya saja. Kepada seluruh warga kehormatan Muhammadiyah dimanapun berada dan para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memulihkan ajaran agama Islam dan membersihkan dari faham ajaran sesat dan menyesatkan dari Syiah Rafidah. Disebutkan itu Syiah Rafidahnya gitu ya. Dengan menyatakan pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang selamat. Orang Syiah mengatakan imam mereka yang 12 yang maksum, yang selamat dari kesalahan. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam 12 keyakinan ajaran Syiah. Dan masih banyak butiran-butirannya. Juga ada perkataan Persis ya, ada perkataan Al-Irsyad, banyak sekali orang-orang. Dan alhamdulillah yang terakhir juga MUI mengeluarkan tentang pemahaman Syiah supaya masyarakat faham, Tapi Ustaz, apakah kita membiarkan kezaliman terjadi? Tidak, kita bukan biarkan kezaliman. Tapi apa keuntungan antum sekarang malah menyalah-nyalahkan Saudi? Anggap Saudi itu anteknya Yahudi. Semua negara sekarang kerjasama sama Amerika sama Yahudi. Apakah kerjasama ekonomi itu menganggap berarti jadi anteknya? Kalau antek tidak akan ada Mekah dan Madinah. Ya, tidak bisa aman jemaah haji pergi umroh dan haji. Kenapa Saudi tidak lawan Israel? Kalau Saudi mengangkat perang sekarang teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi haji dan umroh. Minimal mungkin 10 tahun ke depan. Tapi dengan mereka kontrol emosi mereka cuma menghancurkan saja rudal-rudal yang datang. Dan uniknya rudal Iran itu 85% itu ke Teluk. Cuma sekian persen yang pergi ke Israel. Kenapa negara Teluk? Sunni semua itu. Karena mereka mau menguasai itu. Ini ekspansi. Ini masalah politik teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati. Saya cuma mengajak jangan ikut-ikutan. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Saya tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada satu pernyataan unik ya. Ini yang nyatakan ini seorang
penulis Syiah yang ada di Irak sekarang. Orang ini bernama Abu Umar ya Al-Fahdawi, seorang penulis berfaham Syiah dari kelompok Ansar As-Sadar ya, atau As-Sadar gitu ya. Dia menulis, ini tulisan dia ya, dia mengatakan, tentu juga nanti akan ada kita bacakan seperti ringkas karena masuk waktu ya. Dia mengatakan bahwasanya siapa yang mengekspansi Islam ke negeri Syam, kemudian Persia dan Mesir, maka pastikan itu adalah Umar bin Khattab, dan dia adalah seorang Sunni. Yang ekspansi ke Rusia, dikenal dalam bahasa Arab dengan Mawara an-Nahr, adalah Muhammad bin Qasim. Dia Sunni. Ini yang bilang orang Syiah ya. Kemudian dia katakan, yang ekspansi Islam ke Afrika Utara, masuknya ke Jazair, Maroko, Tunis, itu adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, seorang Sunni. Ekspansi Islam ke Spanyol dan sebagian wilayah Eropa, Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair, Sunni. Kemudian yang ekspansi sampai melakukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, juga dikenal dengan Sunni. Yang menghadapi perang salib sampai akhirnya tidak jadi menguasai banyak wilayah Islam, Salahuddin Al-Ayyub, orang Sunni. Yang menghancurkan kekuatan Mongolia di perang Ainun Jalut namanya. Itu terjadi di wilayah dekat Mesir ya. Itu adalah Saifuddin Al-Quds, dan juga Zahir Bebas namanya. Ini juga orang Sunni. Sehingga Mongolia tidak jadi ekspansi sampai ke wilayah Afrika Utara. Nah, akhirnya kalah di perang itu, akhirnya mereka banyak yang terpukul mundur. Yang menyelamatkan wilayah Islam di Maroko pada saat terjadi serangan Spanyol, Muhammad bin Abdul Karim Al-Khattabi, Sunni. Ini yang sebut ini orang Syiah ya. Nanti kita lihat endingnya apa dia bilang. Kemudian siapa yang menghancurkan kekuatan Italia pada saat mereka mau menjajah di Libya? Itu adalah Umar Al-Mukhtar. Dia seorang Sunni yang memenangkan muslimin di Shishan di Rusia. Pernah dengar berapa tahun lalu ada perang Shishan itu ya? Itu Khattab namanya. Itu seorang Sunni yang memenangkan muslimin di Afghanistan, Sunni. Yang mengeluarkan Amerika dari Irak ya, itu juga orang-orang Sunni. Lalu dia mengatakan begini, namun kita Syiah, apa yang sudah kita tinggalkan sebagai sejarah buat generasi kita? Lalu dia sebutkan sendiri, yang menggerakkan Husain keluar ke Karbala dari kota Madinah, lalu kemudian pada saat Husain sudah datang dan bertemu dengan pasukan ya, yang akhirnya terjadi peperangan di Karbala, itu seorang Syiah yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Dia orang Syiah, ini orang Syiah yang bilang, dia tinggalkan Husain. Harusnya dia pada saat Husain datang, dia tolong di Karbala. Kenapa ditinggalkan sehingga terjadi pembunuhannya? Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali sebagai imam khalifah. Kalau kita membenci Ali, mungkin wajar mereka benci kita. Kita tetap mendukung Ali. Kita mereka mengatakan khalifah, kita akui tentang kedudukannya, kita akui dia sebagai anak mantu Nabi, kita akui termasuk jamin masuk surga. Dan Husain juga kita katakan ahli sunnah mati syahid, yang membunuhnya zalim, kan gitu. Itu juga kita ahli sunnah. Jadi tidak ada sesuatu yang mereka harus memusuhi kita. Lalu mereka mengatakan lagi, siapa yang telah berkhianat pada khalifah Ar-Ridha Billah, itu khalifah Abbasi ya, adalah kelompok Buwaihi, orang-orang Syiah yang mengatur suku Mongolia masuk dan menghancurkan Irak. Abbasiyah itu adalah Ibnu Alqamah. Ini salah satu penasehat waktu itu Abbasiyah, tapi dia orang Syiah dan dia Syiah. Dia membuat Mongolia datang, Genghis Khan dan Hulagu masuk sehingga terjadi pembantaian massal dan runtuhlah khilafah Abbasiyah waktu itu di tahun 656 Hijriah. Yang mendukung Hulagu, perbuatan dia dalam membantu umat Islam itu Nasruddin At-Tusi, itu seorang Syiah. Yang mendukung juga Mongolia menyerang Syam ya, itu juga orang Syiah. Yang mendukung pasukan penjajah menghadapi muslimin, itu orang-orang Fatimiyun, orang-orang Syiah di Mesir. Yang telah berkhianat pada Sultan Saljuki, Artogol Bek ya, itu adalah Al-Basasiri, seorang Syiah. Yang mendukung pasukan salib ya untuk menaklukkan dan mengambil Baitul Maqdis, itu Ahmad bin Atta, Syiah. Yang mengatur pembunuhan Salahuddin Ayyub, itu adalah Kanzud Daulah, itu juga orang Syiah. Yang menyambut Hulagu di negeri Syam, Hulagu itu tangan kanannya Genghis Khan, itu adalah Kamaruddin bin Badr At-Taflisi, itu juga Syiah. Yang mendukung Amerika masuk ke Irak juga orang-orang Syiah, dan seterusnya. Dia menyampaikan seperti itu. Dan sama kita juga lihat sejarah perjuangan kita di Indonesia. Siapa yang mendukung kemerdekaan kita? Orang-orang Sunni. Coba baca buku-buku sejarah itu semuanya adalah orang-orang Sunni, gitu kan? Yang memerdekakan banyak wilayah-wilayah Islam itu adalah orang-orang Sunni. Jadi permasalahannya teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan ya. Kalau tidak paham jangan ikut-ikutan. Akhirnya sekarang malah kembali menyalahkan Saudi, kemudian baru mendukung Iran. Kita bukan ranah kita di situ. Saran saya nggak usah ikut-ikutan ya. Kita doakan supaya Allah berikan kemenangan bagi muslimin. Tapi kalau sudah masuk pada ranah kita akhirnya mendukung Iran yang memang mengkafirkan kita, ini bahaya sekali ya. Ada beberapa cuplikan-cuplikan sebenarnya tadinya saya minta tim untuk putar, tapi karena sudah masuk waktu, saya yakin mungkin sudah cukup sampai di sini saya jelaskan ini. Nanti insya Allah kalau teman-teman ada yang berminat, nanti tinggal minta dari tim, bisa kami kirimkan supaya antum bisa lebih melihat seperti apa konsep-konsep atau poin-poin yang saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian dari bahasan kita hari ini, jangan ikut-ikutan pada hal-hal yang berbau maksiat, berbau kekufuran, atau mendukung pemahaman-pemahaman yang keliru. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan bersama mereka. Ini berbahaya sekali. Kalau mereka salah, kita pun jadi salah. Sangat
sangat nikmat dan sangat luar biasa kalau seseorang itu justru menjaga lisannya, menjaga sikapnya, gitu ya, sehingga dia tidak terjerumus pada sesuatu yang salah. Allahu a'lam.